Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Yuk langsung saja. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas tentang materi tanah dan kehidupan. Isi materi kali ini membahas tentang 1. Pengertian tanah, 2. Proses terbentuknya tanah, 3. Susunan tanah, 4. Cara melestarikan tanah. Submateri yang pertama adalah tanah dan kehidupan. Permukaan bumi yang dihuni oleh berbagai jenis makhluk hidup terdiri dari daratan dan lautan. Daratan adalah bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi air. Daratan tempat kita tinggal saat ini merupakan lapisan bumi yang padat dan tersusun dari tanah dan batuan. Tanah adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Bagi tumbuhan, tanah merupakan media yang menyediakan hara dan air sekaligus sebagai penopang akar. Struktur tanah yang berongga-rongga juga menjadi tempat yang baik bagi akar untuk bernapas dan tumbuh. Manusia dan hewan yang berkedudukan sebagai produsen dalam ekosistem sangat bergantung pada tanaman untuk mendapatkan bahan makanan, sehingga dapat tumbuh dan berkembang biak. Oleh karena itu, manusia perlu menjaga kelestarian tanah dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Submateri berikutnya yaitu proses terbentuknya tanah. Tanah berasal dari batuan. Batuan akan mengalami pelapukan menjadi butiran-butiran yang sangat halus. Batuan memerlukan waktu jutaan tahun untuk berubah menjadi tanah. Batuan menjadi tanah karena pelapukan. Pelapukan adalah peristiwa perubahan bentuk dan perubahan sifat benda yang disebabkan adanya faktor organisme atau makhluk hidup dan anorganisme atau benda mati. Dalam proses pelapukan, untuk menjadi tanah dibagi menjadi 3 tahap, yaitu 1. Pelapukan fisika, 2. Pelapukan biologi, 3. Pelapukan kimia. Pelapukan fisis merupakan penghancuran secara mekanis batuan induk menjadi partikel kecil yang disebabkan karena pengaruh iklim, suhu, angin, dan sinar matahari. Yang kedua, pelapukan biologis adalah proses penghancuran batuan induk yang dibantu oleh aktivitas organisme tanah dan jenis vegetasi tumbuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, pelapukan kimia adalah pelapukan batuan oleh aktivitas air yang mengandung CO2 terlarut yang menyebabkan larutnya mineral. Selain itu, produksi CO2 hasil respirasi tumbuhan juga termasuk pelapukan secara kimia. Submateri selanjutnya adalah susunan tanah. Tanah mempunyai beberapa lapisan penyusun. Tiap lapisan susunan tanah mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Menurut susunannya, lapisan tanah terdiri dari 1. Lapisan tanah atas. Lapisan tanah atas biasanya memiliki tingkat kesuburan yang paling tinggi. Hal ini disebabkan karena bercampur dengan humus. Humus adalah jenis tanah yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang telah mati dan mengalami pembusukan. Proses pembusukan ini dibantu oleh pengurai yang terdiri dari bakteri dan juga cacing tanah. 2. Lapisan tanah tengah. Lapisan tanah tengah merupakan tanah yang terbentuk dari campuran hasil pelapukan batuan dengan air. Jenis tanah yang banyak dijumpai di lapisan tanah tengah ini adalah tanah liat. 3. Lapisan tanah bawah. Lapisan tanah bawah merupakan tanah yang berupa bongkahan-bongkahan batuan. Namun, di sela-sela bongkahan batuan tersebut terdapat hasil pelapukan batuan. Pada lapisan tanah bawah ini
pelapukan masih sangat minim. 4. Lapisan tanah induk. Pada lapisan tanah batuan induk, belum terjadi pelapukan sedikit pun. Lapisan tanah induk ini terdiri dari batuan yang masih pejal dan padat. Submateri yang terakhir adalah cara melestarikan tanah. Upaya melestarikan tanah dapat dilakukan dengan cara yaitu 1. Menjaga kesuburan tanah dengan tidak mencemari seperti mengurangi pembuangan limbah yang mengandung bahan kimia. 2. Menanam pohon untuk mencegah tanah longsor. 3. Membuat terasering untuk mencegah erosi. Baiklah anak-anak, itulah materi yang sudah Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.